merekod kajian kali ini. Baik, seorang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah untuk banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan berikutnya nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya kepada bangsa kita, negara Indonesia, adalah nikmat aman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mensyukuri nikmat aman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada bangsa kita. Semoga Allah menjaga keamanan ini, menjaga bangsa kita dalam keamanan dan juga dengan keberkahan. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan pekan yang lalu kita membahas tentang satu hal yang mendasar, bahwasanya umroh kita yang akan kita lakukan harus benar-benar menjadi umroh yang akan membawa perubahan terbaik untuk diri kita. Harus benar-benar menjadi umroh yang membawa perubahan yang terbaik kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, dan kepada seluruh bangsa kita, insyaallah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umroh kali ini, umroh tahun ini, Bapak Ibu semuanya, menjadi umroh yang terbaik dan membawa perubahan terbaik untuk diri dan bangsa kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Bapak Ibu semuanya menjadi tamunya Allah yang terbaik, yang nantinya akan dipanggil dan terus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa setiap tahunnya untuk ziarah dan beribadah di Haramain. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sedikit membahas tentang kenapa sih kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak orang di muka bumi ini. Mungkin di sebelah kanan kita, kiri kita, tetangga kita, ada yang mungkin lebih kaya daripada kita. Tapi Allah belum panggil hatinya, belum tergerak hatinya untuk datang ke Baitullah. Tapi kita di sini, yang ada di sini, insya Allah, baik yang sudah mendaftar ataupun yang belum mendaftar, insya Allah sudah terpanggil untuk menuju Baitullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di Baitullah dan menjadi tamunya Allah yang terbaik. Allahumma amin. Nah, kita nanti sedikit akan berbicara tentang kenapa kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita sudah terpilih dan berada di Haramain, di dua kota suci, di kota Mekah dan Madinah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita optimalkan di luar ibadah umroh itu sendiri. Jadi nanti insya Allah kita akan membahas beberapa ibadah di luar ibadah umroh. Nanti ibadah umroh akan kita bahas di manasik umroh di pertemuan hari Kamis insya Allah taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, mengapa kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya di Baitullah? Karena Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita agar kita datang ke Baitullah. Kemudian da'ahum fa'ajabu. Allah Subhanahu wa taala menyeru atau mengundang mereka, itu segenap manusia, kemudian apa? Untuk datang ke Baitullah. Kemudian kita menjadi bagian dari manusia yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekali lagi, mengapa kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit refleksi pada diri kita pribadi. Apabila kita seorang anak dari orang tua kita, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita sebagaimana Allah perintahkan kita agar kita berbakti kepada mereka. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan diwajibkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan bakti yang terbaik. Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita menghormati keduanya dan tidak meninggikan suara di hadapannya?
Atau saat ini kita masih sering, kalau kita masih punya orang tua, masih sering meninggikan suara kita di hadapan orang tua kita, sehingga mungkin orang tua kita tidak berani bersuara di depan kita. Apakah kita masih seperti itu? Atau kita sudah bisa menghormati keduanya dengan sangat baik dan tidak meninggikan suara di hadapan mereka? Apakah kita senantiasa mendahulukan mereka daripada diri kita dan keluarga kita? Apakah kita senantiasa mendahulukan orang tua kita daripada diri kita dan juga istri atau anak-anak kita? Sebagaimana ada salah seorang yang kebiasaannya mendahulukan orang tuanya daripada keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan satu hadiah di mana dia ketika berdoa Allah kabulkan doanya. Maka apakah kita sudah mendahulukan mereka daripada diri kita? Atau apakah kita sudah betul-betul mengharapkan kebaikan untuk kedua orang tua kita? Apalagi kalau orang tua kita sudah sepuh ya, sudah tua renta, atau mungkin sudah sakit-sakitan. Apakah ketika kita merawat orang tua kita, itu benar-benar mengharapkan kebaikan dari mereka berdua? Atau hanya menjalankan, ya karena orang tua kita sudah sepuh ya kita menjaganya dan seterusnya dan berharap agar segera dipanggil Allah SWT. Maka kita coba respect sendiri, apakah kita juga sudah senantiasa mendoakan orang tua kita dengan doa terbaik? Apakah kita setiap hari berdoa, Allah maghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Apakah kita sudah berdoa kepada Allah SWT untuk kedua orang tua kita? Kemudian kita refleksikan lagi, apabila kita sebagai seorang suami, bapak-bapak, nanti ini yang hadir di sini, apabila kita sebagai seorang suami, apakah kita sudah menjadi suami yang terbaik untuk istri kita? Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik terhadap istrinya, yang paling baik terhadap keluarganya. Apakah kita sebagai suami sudah menjadi suami yang terbaik untuk istri kita? Apakah kita sudah bisa memuliakan istri kita sebagaimana Rasulullah memuliakan istri-istrinya? Apa kita sudah berusaha menjaga istri dan anak-anak kita dari api neraka sebagaimana Allah sampaikan dan firmankan dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian, di keluarga kalian dari siksa api neraka. Apakah kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga sudah melakukan hal itu? Apakah kita sudah memberikan nafkah yang halal untuk istri kita? Kita berusaha, kita keluar dari rumah untuk mencari nafkah, mencari ma'isyah yang halal untuk istri kita, untuk keluarga kita. Apakah kita sudah bisa menjadi imam yang membimbing istri kita? Kalau kita mungkin punya keterbatasan dan ilmu, apakah kita sudah mengupayakan agar istri kita mendapatkan bimbingan yang terbaik dari orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga istri kita menjadi istri yang salehah? Dan mungkin ibu-ibu sedikit kita renungkan sebagai seorang istri, sebaliknya apakah sudah kita taat kepada suami kita? Coba ibu-ibu diperhatikan apakah selama ini ibu-ibu sudah taat kepada suami atau sebaliknya. Karena kata Rasulullah SAW, apabila seorang wanita itu taat kepada suaminya, jadi wanita itu hanya melakukan kewajiban-kewajibannya, sholat wajib, puasa wajib, hal yang wajib, kemudian menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada suaminya, maka kata Rasulullah, maka wanita ini mendapatkan jaminan boleh masuk surga dari pintu mana yang dia inginkan. So, ini luar biasa. Apakah kita sudah taat kepada suami kita, ibu-ibu? Apakah ibu-ibu sudah bersyukur terhadap setiap pemberian dari suami? Karena banyak sekali kata Rasulullah SAW, penghuni neraka itu salah satunya adalah wanita. Wanita yang kenapa wanita menjadi penghuni neraka? Salah satunya sebabnya adalah tidak punya rasa syukur terhadap suaminya. Maka kita coba introspeksi diri, koreksi, lihat pada diri kita, apakah kita sudah benar-benar menjadi istri yang bersyukur terhadap apa yang diberikan suami kita kepada kita. Apakah kita sudah bisa menjaga martabat diri kita dan menjaga martabat keluarga kita, menjaga martabat suami kita. Apakah kita sebagai seorang istri sudah bisa melayani suami dengan terbaik? Maka kita coba introspeksi diri Bapak Ibu semuanya sebagai seorang istri, apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian apabila kita
sebagai orang tua, sebagai ayah atau sebagai ibu yang memiliki dan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah anak, apakah sudah kita menjadi orang tua yang baik kepada anak kita? Apakah kita sudah berusaha memuliakan anak-anak kita sesuai dengan kadarnya? Apakah kita sudah bisa menjaga anak-anak kita dari api neraka dengan cara menjaganya dari tontonan-tontonan yang tidak baik, menjaganya dari pendidikan-pendidikan yang tidak baik, kemudian diarahkan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, pendidikan akhlaknya, pendidikan akhiratnya, pendidikan dunianya? Apakah kita sudah memastikan nafkah, harta, makanan yang kita berikan kepada anak kita adalah makanan yang halal? Karena kata Rasulullah SAW, ada seorang yang dia itu memiliki potensi untuk dikabulkan doa, tapi karena makanannya haram, maka Allah menolak doanya. Allah tidak mengabulkan doa-doanya. Maka kita sebagai seorang orang tua harus meyakinkan, harus memastikan harta atau nafkah atau makanan yang dimakan oleh anak kita adalah harta yang halal. Harta yang halal, bukan harta yang haram. Apakah kita sudah bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apapun jawabannya dari refleksi tadi, kemudian kita tanya, kenapa sih kalau jawabannya ya, kenapa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau jawabannya belum, kenapa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sebagai seorang suami kita masih belum bisa menjadi suami terbaik. Mungkin ketika kita menjadi seorang istri belum menjadi istri yang terbaik untuk suami kita. Mungkin ketika kita sebagai orang tua belum menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Mungkin ketika kita menjadi seorang anak belum menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita belum mencapai hal itu. Tapi kenapa pertanyaannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi tamunya? Tapi yang dimana Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk ke Baitullah karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adhin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Dalam ayat ini kemudian diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, "Liyashhadu manafi'a lahum." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyuruh manusia untuk datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah. Maka manusia akan datang ke Baitullah dengan ontanya atau dengan kendaraannya yang dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraannya atau ontanya yang lemah, dan dia datang dari seluruh penjuru bumi ini yang jauh, dan kita insya Allah akan datang ke Baitullah insya Allah taala dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya apa? Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk kita, maka kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kesempatan ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa ke Baitullah, bisa ke Haramain di dua kota suci Mekah dan Madinah, jangan sampai kita sia-siakan. Insyaallah pada malam ini kita akan sedikit berbicara tentang amalan-amalan ibadah apa saja yang harus kita optimalkan di luar rangkaian ibadah umroh. Ya, sekali lagi ini amalan-amalan di luar rangkaian ibadah umroh, karena nanti amalan ibadah umroh akan kita bahas di sesi manasik umroh di hari Kamis insyaallah taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, ketika kita nanti datang ke Haramain di kota Mekah dan Madinah, maka kita harus berusaha untuk mengoptimalkan ibadah kita. Nah, ibadah apa saja yang perlu kita optimalkan? Baik, yang pertama, Bapak Ibu, ini yang fondasi utamanya, kalau untuk diperhatikan bahwasanya yang pertama, agar kita bisa ibadah dengan optimal. Dan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita bisa berdoa dengan optimal dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting kita harus memastikan harta yang kita gunakan untuk umrah adalah harta yang halal. Harta yang kita makan, dimakan oleh anak-anak kita, dimakan oleh istri kita, itu adalah harta yang halal, termasuk harta yang kita makan sendiri. Bapak yang dimati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, yang halal, dan beramalah amalan yang saleh. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah berfirman kepada orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang ini menceritakan ada seorang pria yang melakukan perjalanan yang jauh. Jadi di sini Rasulullah memberikan gambaran ada seorang pria yang dia melakukan perjalanan yang jauh, kemudian pakaiannya lusuh gitu. Kemudian dia berdoa, mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Kemudian dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa mat'amahu haram wa malbasuhu haram wa hudiya bil haram fa anna yustajab lahu. Akan tetapi sayangnya dia makan makanan yang haram, minumannya juga haram, makanan yang tambahan yang dibawa juga haram. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang itu? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pondasi yang pertama yang perlu diingat bahwasanya kita harus memastikan harta yang kita gunakan untuk umrah nanti itu adalah harta yang haram, harta yang halal, bukan harta yang haram. Jangan sampai menang togel gitu ya. Insya Allah di sini nggak ada ya. Menang togel dipakai untuk umrah gitu ya. Kalau di sini insya Allah insya Allah nggak ada. Insya Allah. Baik yang Allah SWT, maka pastikan harta yang kita pakai untuk umrah adalah harta yang halal. Karena harta yang haram itu menjadi penyebab utama tidak dikabulkannya doa. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sampaikan, bahwasanya Rasulullah menceritakan ada orang yang safar dalam perjalanan jauh, kan itu salah satu komponen di mana situasi Allah akan mengabulkan doa orang yang safar. Pakainya lusuh, tapi ketika dia menengadahkan tangannya meminta kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Kenapa? Karena hartanya haram. Kemudian dalam suatu riwayat dikisahkan pada penduduk Irak. Penduduk Irak itu ketika itu dikuasai oleh seorang penguasa yang sangat kejam, sangat zalim gitu ya. Itu bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini penguasa Hajjaj bin Yusuf ini ada penguasa yang zalim. Jadi ketika menguasai Irak, maka Hajjaj ini menugaskan seorang untuk memimpin Irak gitu ya. Tapi karena Hajjaj ini ada orang yang zalim, maka penduduk Irak pada waktu itu mendoakan keburukan agar pemimpin yang ditugaskan oleh Hajjaj segera binasa. Setiap Hajjaj memerintahkan atau mendelegasikan atau mengutus seorang pemimpin di Irak, maka binasa itu pemimpinnya karena didoakan oleh penduduk Irak pada waktu itu. Maka Hajjaj ini karena orang yang licik, akhirnya dia punya strategi di mana singkat ceritanya Hajjaj itu memerintahkan penduduk penduduk Irak agar mengumpulkan sebutir telur. Dia bilang sama penduduk Irak, negara butuh telur, maka silakan bawa telur dari rumah kalian, kemudian kumpulkan di masjid. Kemudian setelah itu orang-orang Irak menjalankan perintah Hajjaj untuk membawa sebutir telur itu ke masjid. Ketika semua orang Irak sudah membawa sebutir telur ke masjid, ke suatu tempat gitu, maka Hajjaj kemudian mengumumkan kepada kepada rakyatnya bahwasanya, wahai rakyat Irak, kami tidak jadi meminta sebutir telur itu, maka silakan ambil telur tersebut. Maka setelah itu penduduk Irak tanpa dia sadari, dia kemudian mengambil telur yang dia nggak tahu padahal telur itu telurnya dia atau telurnya yang lain gitu. Karena telur sudah bercampur dengan telur yang lainnya. Singkat ceritanya, maka orang Irak akhirnya merasa telur itu sudah telurnya orang
yang bercampur itu ya, subhat lah ya, subhat itu. Singkat ceritanya, telur itu dibawa pulang oleh masing-masing orang, bawa telur, tapi bukan telurnya sendiri, karena dia nggak tahu telurnya dia itu sebelah mana ditaruhnya, karena bercampur gitu ya. Singkat ceritanya dia ambil telur yang bisa diambil, kemudian sampai rumah dia ada yang dimasak, didadar, direbus dan lain sebagainya. Maka setelah itu berjalan berhari-hari, penduduk Irak berdoa mendoakan kebinasaan untuk pemimpin yang ditugaskan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Maka kenapa berhari terus berjalan berbulan-bulan kok pemimpinnya itu nggak binasa-binasa gitu, nggak seperti dulu-dulu. Ternyata dia sadar bahwasanya telah dikerjain atau telah ditipu oleh Hajjaj. Dengan apa? Dengan diberikan makan telur yang subhat. Supaya itu nggak jelas halal dan haramnya. Maka gara-gara telur yang subhat ini, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati Bapak Ibu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati terhadap makanan yang kita makan, agar pastikan fondasi pertama, kita umroh nanti pastikan harta yang kita pakai baik untuk daftar umroh, nanti pelunasan, kemudian nanti uang sakunya dan lain sebagainya, pastikan itu adalah harta terbaik, harta yang terbaik dan harta yang halal. Dan bagi yang masalah, bekal yang berikutnya adalah bekal terbaik adalah bekal takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Baik, ini yang pertama ya Bapak Ibu, tolong untuk diperhatikan, mengingatkan pada diri saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya bahwasanya fondasi pertama agar umroh kita menjadi umroh yang terbaik, agar kita menjadi tamunya Allah yang terbaik, maka pastikan harta yang kita gunakan adalah harta yang halal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan berikutnya ini tolong diperhatikan. Ini amalan yang ringan ya. Makanya ini kita mulai dengan amalan yang ringan tapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah zikir. Jadi zikir macam-macam, tapi saya akan ambil satu zikir yang kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, ringan diucapkan, namun berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Makanya Bapak Ibu, sepanjang jalan nanti ketika keluar dari rumah atau dan sebagainya, ini bisa diamalkan meskipun nggak dalam kondisi umrah juga ya, di rumah juga bisa, maka rajin-rajinlah untuk membaca zikir ini. Karena kata Rasulullah, zikir ini ringan di lidah kita, di mulut kita, tapi ini berat timbangannya di sisi Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian yang kedua, ini juga amalan yang ringan tapi berat timbangannya, pahalanya sangat besar Masya Allah, yaitu adalah menyempurnakan wudhu dan berdoa setelahnya. Jadi Bapak Ibu yang belum hafal doanya, nanti tolong untuk dihafalkan. Jadi Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Kata Rasulullah, man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang wudu dan menyempurnakan wudunya, tsumma qala, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi doa ba'da wudu, doa setelah wudu, doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi barang siapa yang berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian setelah itu berdoa, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa dengan doa tadi, maaf ya, saya coba izin dulu ya ini. Sebentar ya. Bapak Ibu mungkin bisa sambil di mute, yang tadi saya jadiin co-host bisa dibantu mute yang belum mute ya, biar suaranya tidak ini. Baik, saya lanjutkan ya. Bismillah. Yang kedua adalah menyempurnakan wudhu dan berdoa setelahnya. Doanya tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Barang siapa yang melakukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah. Yadkhulu min ayyiha sya'. Masya Allah. Luar biasa ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dan berdoa setelahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka 8 pintu surga untuknya dan dia boleh memasuki dari mana saja dia mau. Masya Allah, ya. Amal ringan gitu. Nanti ketika di Haramain jangan sampai lupa untuk menyempurnakan setiap wudu kita, kemudian berdoa setelah wudu. Di Indonesia juga boleh ya, di Indonesia nggak juga silakan untuk dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bersegera sholat Jumat. Nah, ini kalau di Indonesia mungkin Bapak Ibu kalau di Indonesia agak susah cepat-cepat sholat Jumat gitu ya. Sebentar ya. Maaf saya izin dulu untuk mute dulu ya. Ini saya nggak ada co-hostnya, itu nggak ada yang bantuin mute ini. Dimut semua aja, Ustadz. Iya, sebentar saya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, bersegera sholat Jumat. Nanti insya Allah Bapak Ibu pasti akan mendapati satu sholat Jumat. Ada yang paketnya itu sholat Jumat 2 kali di Mekah dan di Madinah. Tapi ada juga yang sholat Jumatnya hanya 1 kali. Jadi 1 kali maupun 2 kali nggak masalah. Tolong untuk diperhatikan ketika sholat Jumat, tolong untuk sholat Jumatnya ini kenapa nggak bisa ya? Baik, saya ulang lagi. Baik, yang ketiga Bapak Ibu adalah bersegera untuk sholat Jumat, ya, bersegera untuk sholat Jumat. Kata Rasulullah SAW, ini juga hadis yang sangat masyhur, bahwasanya barang siapa yang mandi pada hari Jumat, nanti Bapak Ibu ketika sholat Jumat di sana, mandi di Jumat, kemudian dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Insya Allah ya. Ini salah satu baik. Saya ulang lagi. Mohon yang belum mute bisa di mute ya, biar suaranya nggak. Baik Bapak Ibu, nanti kalau pas hari Jumat di sana pagi-pagi itu harus mandi, kemudian setelah itu bersiap pagi-pagi jam 9-an lah ya sudah datang ke masjid. Baik, yang masjidnya di mana? Masjidnya nanti kalau mendapati di Masjidil Haram ya pasti haram. Kalau pas mendapati di Masjid Nabawi ya di Nabawi, silakan nanti bersegera untuk sholat Jumat karena pahalanya sangat banyak. Jadi sekali lagi, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, mandi seperti mandi junub itu, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengarkan khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Insya Allah ini hadis yang sahih ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Makanya jangan sampai kita lewatkan. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai sholat isyraq. Ini juga sama, Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu di sana, kalau di Indonesia mungkin agak nggak sempat untuk sholat isyraq atau sholat syuruk, maka di sana untuk disempatkan. Ini juga pahalanya sangat luar biasa. Kata Rasulullah SAW,
barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Jadi nanti ketika di Haramain, kalau di Indonesia mungkin banyak gangguannya, tapi kalau di Mekah dan Madinah kita sudah meninggalkan Indonesia, insya Allah di sana bisa fokus. Jadi jangan sampai kita selesai sholat subuh, kemudian kita pergi gitu ya. Tolong dibiasakan selesai sholat subuh, ya selesai sholat subuh, kemudian kita duduk zikir. Zikir itu boleh berzikir dengan zikir pagi atau membaca Al-Quran atau zikir-zikir yang lain yang memudahkan. Nah, setelah matahari terbit, ya matahari terbit itu nanti kan bisa lihat di HP ya. Di HP itu ada waktu syuruk, itu waktu matahari terbit, maka tunggu sekitar 10 menitan lah ya, 10 menitan. Setelah itu silakan sholat 2 rakaat atau yang disebut dengan sholat isyraq atau sholat isyraq itu niatnya apa? Ya pokoknya niat sholat isyraq. Allahu Akbar 2 rakaat ya, 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, barang siapa melakukan itu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali kesempurnaan. Masya Allah. Ini amalan ringan ya, amalan ringan tapi besar pahalanya. Saya ulang lagi, yang pertama zikir, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Yang kedua, menyempurnakan wudhu dan berdoa setelahnya. Yang ketiga, bersegera sholat Jumat. Yang keempat, sholat isyraq ba'da subuh ya. Tolong tadi jangan sampai terlewat ketika nanti kita di Haramain. Baru yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah amalan sholat ya. Di sana amalan apa sih yang istimewa? Amalan sholat. Karena sholat di Masjid Nabawi, 1 rakaat sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 rakaat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Sedangkan sholat di Masjidil Haram 1 rakaat itu lebih utama daripada sholat 100.000 kali di masjid yang lain. Maka jangan sampai disia-siakan. Ketika kita datang ke Masjid Nabawi, apa yang dilakukan? Banyak-banyak sholat. Baik sholat fardu yang paling utama, maupun sholat sunnah. Nah, sholat sunnah yang berikutnya, misalkan sholat sunnah rawatib. Ya. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu minimal yang 12 rakaat, yang muakkad ini. Tolong jangan sampai kelewatan. Di Indonesia juga jangan sampai kelewatan. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mendawamkan 12 rakaat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di surga. Lebih-lebih nanti kita akan melakukan jalankan sholat rawatib ini di Haramain. 12 rakaat itu apa? Yang pertama 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Totalnya 12. Nah, kalau yang lainnya misalkan 4 rakaat qabliyah asar dilakukan, malah bagus. Ya, bagus. Tapi minimal 12 rakaat ini harus dioptimalkan. Jangan sampai kelewat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian sholat yang berikutnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke misalkan habis wudhu, kemudian masuk ke masjid, biasakan kalau Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi, maka biasakan sholat di syukrul wudhu, sholat syukrul wudhu 2 rakaat, kemudian sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu kalau di Masjid Nabawi. Nah, bagaimana kalau di Masjidil Haram? Masjidil Haram kalau memungkinkan maka silahkan ketika masuk Masjidil Haram tidak sholat tahiyatul masjid, tapi melakukan tawaf. Ya, melakukan tawaf 7 kali. Ini pahalanya sangat besar. Pahala tawaf itu sangat besar. Jadi makanya kalau di Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram itu biasakan tawaf. Ya, tawaf 7 kali. Ustaz, tawafnya di pelataran Ka'bah atau di atas? Kalau di atas kan apa namanya jauh gitu ya. Nah, semakin jauh, semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita. Jadi ketika kita tawaf itu, Bapak Ibu, di Masjidil Haram, ketika kita langkahkan kaki kita dan angkat kaki kita, itu di dalam hadis ini diceritakan bahwasanya, sebentar ini. Baik. Kalau di Masjidil Haram tadi sunnahnya ketika masuk adalah tawaf. Jadi kalau tawaf itu ketika kita melangkahkan kaki kita
mengangkat kaki kita itu dinilai seperti apa? Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan 10 keburukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencatat 10 kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 10 derajat. Nah, ini pahalanya besar kalau kita tawaf. Makanya, dan tawaf itu juga hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian sholat tahajud. Nah, sholat tahajud Bapak Ibu nanti tolong biasakan ketika di sana tidur bangunnya itu sebelum subuh. Ya, kemudian setelah itu ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya, sebelum subuh. Kemudian melakukan sholat tahajud di sana. Tahajud di sana, berdoa dan lain sebagainya. Kemudian yang lainnya misalkan sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat apa, Ustaz? Sholat mutlak adalah sholat di waktu-waktu yang tidak terlarang sholat. Jadi silakan ketika masuk masjid sholat, atau mungkin ketika habis ngaji misalkan Bapak Ibu waktu duha mau itikaf di Masjid Nabawi misalkan ya. Kemudian setelah itu sholat di syukil wudhu, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat duha misalkan. Dan selesai itu berarti ngaji misalkan, ngaji setelah itu pingin sholat lagi, boleh. Sholat apa? Sholat mutlak ya. Sholat mutlak silakan nanti sholat mutlak. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sholat jenazah. Ini tolong diperhatikan, nanti akan saya praktekkan sholat jenazah ini. Karena banyak para jamaah yang kadang-kadang nggak paham tentang sholat jenazah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala sholat jenazah ini kata Rasulullah mengabarkan kepada kita, pahalanya itu orang yang mengikuti sholat jenazah itu pahalanya mendapatkan pahala 1 qirot. 1 qirot dalam sebuah riwayat itu diceritakan seperti gunung sebesar gunung, atau dalam kisah yang di riwayat yang lain kalau kita dapat 2 qirot itu pahalanya sebesar gunung Uhud ya, gitu. Kalau setengah qirot kalau 1 qirot berarti setengah gunung Uhud ya. Tapi intinya pahalanya sangat besar ketika kita sholat jenazah. Nah, nanti saya ingatkan Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ke Haramain, ketika nanti kita di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, selesai sholat wajib, itu biasanya hampir selalu ada, meskipun kadang-kadang juga enggak, tapi hampir selalu ada sholat jenazah. Makanya jangan sampai kita tidak ikut sholat jenazah. Misalkan, saya kasih contoh, sholat zuhur, selesai sholat zuhur, jangan sholat sunnah ba'diyah zuhur dulu. Pasti nanti biasanya ada pengumuman dari imam, dari Bilal, untuk melakukan sholat jenazah. Maka jangan sholat ba'diyah dulu. Tunggu dulu, kemudian kita ikut sholat jenazah. Selesai sholat jenazah, setelah itu kemudian kita melakukan yang disebut dengan sholat jenazah. Selesai sholat jenazah, baru kita sholat ba'diyah zuhur. Gitu ya. Nah, gimana Ustaz caranya sholat jenazah? Nah, ini kita bahas sedikit caranya sholat jenazah. Nah, caranya sholat jenazah, ini Bapak Ibu sholat jenazah yang belum terbiasa, ini gampang sholat jenazah itu. Jadi kita ada 4 takbir. Yang pertama niatnya apa? Ya niat sholat jenazah, ikutin imam, Allahu Akbar. Takbir pertama kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, ikuti imam ya. Imam takbir, kita takbir yang kedua, kemudian membaca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Atau membaca salawat yang ringan, misalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu juga sudah cukup. Kemudian takbir yang ketiga, Allahu Akbar, kemudian kita mendoakan jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Itu yang sederhana, atau yang panjang juga boleh. Kemudian takbir lagi yang keempat, Allahu Akbar. Nah, di sini ini boleh doa untuk jenazah, dan boleh juga kita langsung salam. Jadi yang penting nanti ngikutin imam saja. Jadi sholat jenazah itu 4 takbir. Jadi takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua membaca salawat, takbir ketiga mendoakan jenazah, takbir keempat kemudian berdoa mendoakan jenazah. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, biasanya takbir keempat berhenti sejenak, kemudian langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tata cara sholat jenazah. Jadi jangan sampai tidak ikut sholat jenazah, ya, Bapak Ibu. Tolong untuk sholat jenazah ketika nanti di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Nah, ketika nanti kita di rumah, misalkan di Indonesia, kalau ada jenazah di tetangga kita atau mungkin teman kita atau siapapun, maka sempatkan untuk sholat jenazah. Jangan sampai kita tidak ikut sholat jenazah. Baik, yang berikutnya, amalan yang berikutnya adalah ziarah kubur. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nanti kita ketika nanti di Madinah,
kita akan berziarah di makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling kita rindukan, orang yang paling kita cintai, melebihi cinta kita kepada siapapun, kepada anak kita. Kita lebih harus mencintai Rasulullah lebih daripada kita mencintai istri atau anak-anak kita. Maka kita akan berziarah ke makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita masuk ke mana? Ke Masjid Nabawi. Kemudian nanti ada alurnya ya, alurnya nanti silakan nanti untuk berziarah di makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika nanti kita masuk kepada menghadap ke makamnya Rasul, kita menyampaikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang sederhana. Tapi boleh juga ditambah, misalkan mendoakan Rasulullah, bersolat kepada Rasul boleh. Atau dengan doa yang panjang, misalkan Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin wa Imamal Muttaqin, Ashhadu annaka qad balaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih fajazakallahu an ummatika afdala ma juzi nabiyyun an ummatih. Kita mendoakan, kita bersalawat kemudian mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kita geser ke sebelahnya, itu adalah makam Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita ucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Aba Bakrin As-Siddiq wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita geser sedikit lagi, itu adalah makamnya Umar bin Khattab. Kemudian kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya Umar Al-Faruq, ya Umar bin Khattab warahmatullahi wabarakatuh. Yang gitu ya. Nanti kita akan berziarah di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua adalah kuburan Baqi atau makam Baqi. Itu adalah makam dekat Masjid Nabawi. Jadi nanti kita juga, bagi yang ikhwan ya, yang akhwat nggak bisa masuk, bagi yang ikhwan bisa masuk ke sana, nanti kita akan ziarah di sana. Kemudian kita juga mendoakan ahli dia di sana, mendoakan para ahli kubur yang ada di sana. Di sana dimakamkan para sahabat-sahabat, istri-istri Rasulullah SAW, orang-orang. Bapak Ibu, kita bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk bisa meninggal di Madinah, kemudian dimakamkan di Baqi. Allahumma amin. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal di Madinah dalam keadaan Islam, maka dia akan mendapatkan jaminan syafaat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu doa, dan saya waktu umrah kemarin, waktu umrah terakhir, umrah Ramadan yang tahun yang kemarin, saya dapat satu surat dari anak saya. Anak saya salah satu doanya adalah minta agar diwafatkan di Madinah dan dimakamkan di Madinah dalam keadaan Islam, insya Allah. Semoga Allah mudahkan dan Allah ijabah doa itu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian kita akan juga ziarah ke makam Baqi, ke makam syuhada Uhud. Di Uhud nanti waktu itu kita akan ziarah ke sana dan kita akan mendoakan syuhada Uhud yang ada di sana. Baik, ini berikutnya Bapak Ibu adalah ziarah ke Masjid Quba. Nah, ini ada keutamaannya. Ketika kita ziarah ke Masjid Quba, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya, mengambil wudhu, kemudian keluar dari rumahnya, kemudian berjalan menuju Masjid Quba, maka dia kemudian setelah sampai Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala ibadah umroh. Jadi nanti Bapak Ibu yang misalkan ke Madinah dulu atau mungkin ke Mekah dulu ya, karena nanti programnya. Tapi Musahafiz biasanya programnya lebih banyak di Madinah dulu baru Mekah. Maka nanti sempatkan untuk ke Masjid Quba. Insya Allah ada waktu ketika city tour, itu pasti kita akan mengunjungi Masjid Quba. Maka nanti kita silahkan city tour. Atau nanti bisa secara mandiri. Mandiri itu jalan ya. Nanti kita bisa jalan melalui pintu 309 dari Masjid Nabawi. Itu ada gate 309. Itu dekat dengan Masjid Gumamah dan sebagainya di situ. Nanti bisa kalau pagi itu tadi ya, setelah selesai sholat isyraq, nanti bisa jalan menuju ke Masjid Quba. Jalannya sekitar 30 sampai 45 menit lah ya. Sampai di sana kemudian sholat 2 rakaat, kemudian pulang. Kalau nggak kuat jalan ya nanti pulangnya bisa naik bagi. Naik bagi itu kemarin 20 real itu berdua itu sama istri saya itu waktu itu berangkatnya jalan, baliknya naik bagi atau naik apa? Naik kayak odong-odong gitu ya. Gitu.
Kalau malam lebih indah lagi kalau mau. Kalau ke sana malam ada banyak pemandangannya, masya Allah ya. Sekarang udah ditata rapi gitu, bisa naik bus atau naik lagi. Silakan nanti jangan lupa berziarah ke Masjid Kuba. Kalau hanya pengen sekali aja, insya Allah di City Tour ada, tapi kalau secara mandiri silakan dicoba. Ini insya Allah sangat recommended untuk dicoba, bisa jalan dari Masjid Nabawi menuju ke Kuba. Bapak yang dimana Allah SWT, kemudian tadi yang saya sampaikan di awal adalah ibadah memperbanyak ibadah tawaf. Karena tawaf ini pahalanya banyak. Salah satunya adalah meraih pahala memerdekakan budak. Jadi barang siapa yang tawaf 7 kali putaran, kemudian dia menyempurnakannya, 7 kali putaran, maka dia pahalanya seperti pahala memerdekakan budak. Kemudian setiap langkahnya itu, langkah tawaf, maka akan dihapus 10 keburukannya, dicatat 10 kebaikan, dan diangkat 10 derajat. Insya Allah. Dan ibadah tawaf itu hanya ibadah yang bisa dilakukan di Ka'bah, di Mekah saja. Nggak bisa kita tawaf misalkan di Blora, atau di Cepu, atau di Garut, gitu ya, atau di Kalimantan. Nggak bisa ya. Tawaf itu hanya di Ka'bah. Maka ketika nanti kita di Mekah, ketika masuk Masjidil Haram, sunnahnya adalah nggak sholat tahiyatul masjid, bukan, tapi sunnahnya adalah tawaf bagi yang mampu ya. Kalau ibu-ibu yang sepuh atau bapak yang sepuh yang berat itu silakan ya, nggak apa-apa ya, nggak mampu tawaf ya nggak tawaf nggak apa-apa, tapi sholat tahiyat diganti dengan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau bagi yang mampu, yang masih muda-muda yang diberikan kekuatan oleh Allah, maka setiap masuk Masjidil Haram jangan duduk dulu, tapi biasakan untuk tawaf 7 kali putaran, kemudian sempurnakan dengan sholat di belakang makam Ibrahim dua rakaat. Kemudian tawaf yang lainnya, di sini nggak saya sebutkan, ini tawaf sunnah. Tawaf yang lainnya adalah tawaf wada. Nanti ketika pulang, sebelum pulang dari Masjidil Haram, maka kita akan melakukan sholat tawaf wada namanya, tawaf perpisahan. Ini bukan nggak wajib, nggak sebagaimana kalau haji itu wajib ya, tawaf wada itu. Kalau di sini enggak, ya, makanya silahkan nanti kalau tapi di apa namanya, saya harap ditempatkan untuk tawaf ya, tawaf. Meskipun namanya sebagian mengatakan tawaf wada, sebagian mengatakan ya tawaf sunnah dan sebagainya. Apapun namanya, yang penting sebelum pulang ke Indonesia, sebelum meninggalkan kota Mekah, maka silakan tawaf terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya amalan yang berikutnya adalah amalan doa ya. Ini yang kemarin kita bahas juga, doa ini adalah kunci yang akan memberikan banyak perubahan dan perbaikan untuk diri kita, perubahan dan perbaikan untuk keluarga kita, perubahan dan perbaikan untuk lingkungan kita, keluarga kita, pemimpin kita, bangsa kita, yaitu dengan apa? Doa terbaik. Kita doakan dengan doa terbaik kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada pemimpin kita, bupati kita, gubernur kita, presiden kita. Kita doakan dengan doa yang terbaik. Ketika doa itu dikabulkan oleh Allah SWT, maka dampaknya akan luar biasa. Dampaknya akan menjadikan mereka menjadi orang yang baik di hadapan Allah SWT. Maka tolong untuk banyak-banyak doa dengan doa yang terbaik. Karena di saat safar, kapan saja dan di mana saja itu adalah saat yang terbaik untuk berdoa. Karena kata Rasulullah, orang yang safar itu adalah doanya tidak tertolak. Ya, makanya nanti ketika kita safar, maka banyak-banyak doa. Kemudian di antara sudah safar, kemudian ada waktu mustajabnya juga. Ya. Maka waktu yang mustajab apa ketika doa? Yaitu pada saat umroh itu sendiri. Ya, pada waktu ibadah umroh itu adalah waktu yang sangat mustajab. Jadi doa-doa spesial itu harus dipanjatkan di waktu umroh. Ya, pada saat umroh. Jadi kalau saat umroh itu waktu yang mana? Waktu ketika kita mulai mikot, niat, kemudian mikot di tempat mikot. Kalau dari Madinah ya di Bir Ali, sampai nanti kita tahallul. Nah, itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Nah, di dalam kurun waktu umrah itu ada waktu yang mustajab lagi, yaitu ketika nanti di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya, maka ini adalah ketika sa'i itu ada syariat doa. Maka banyak-banyak berdoa, perpanjang doa ketika sa'i. Jadi Abdullah bin Umar dan sebuah riwayat diceritakan, beliau berdoa itu panjang sekali ketika di sofa. Bahkan temannya sudah selesai sa'i 7 kali, dia belum selesai doanya, Masya Allah. Saking menikmati doanya di bukit Sofa dan Marwah. Kemudian ketika sepertiga malam terakhir tadi ya, tolong salat tahajud dan sebagainya untuk sepertiga malam akan terakhir. Kemudian waktu sholat
terutama pada waktu sujud ya Bapak Ibu, ketika selesai sujud doa ya. Ketika di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau nanti ketika di Raudhah ketika sholat, ketika sujud doa dengan doa yang terbaik, keinginan hajat Bapak Ibu yang terbaik dibaca ketika sujud. Kemudian yang berikutnya adalah ketika hari Jumat dan di waktu asar. Ya, hari Jumat dan di waktu asar itu adalah waktu yang mustajab ketika untuk kita berdoa. Maka jangan sampai kita lupa berdoa ketika di hari Jumat dan di waktu asar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang berikutnya adalah tempat yang mustajab ketika kita nanti di sana mana saja. Nah, yang pertama adalah masjid. Seluruh masjid, seluruh sudut masjid itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, seluruh sudutnya adalah tempat mustajab. Tapi di dalam masjid itu nanti ada tempat yang istimewa lagi, yaitu kalau di Masjid Nabawi ada namanya Raudhah. Maka Bapak Ibu insya Allah kita berdoa semoga Allah mudahkan Bapak Ibu bisa ke Raudhah minimal sekali. Syukur-syukur Alhamdulillah bisa menggunakan aplikasi Nusuk dan bisa masuk 2 kali minimal. Insya Allah. Allahumma amin. Ketika di Raudhah silakan banyak-banyak berdoa di sana. Sholat kemudian berdoa. Jadi ketika di Raudhah lakukan sholat, kemudian ketika sujud pas di Raudhah itu doa yang kencang, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya doa yang kencang itu bukan suara yang kencang, tapi maksudnya benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di multazam, ini tolong juga diusahakan. Saya selalu menyampaikan ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tolong diusahakan untuk bisa beriltizam di multazam. Berat, sedikit berat, tapi kalau kita usaha insya Allah bisa. Yang penting jangan menzalimi yang lainnya. Jadi kita pelan-pelan, maju dikit, maju dikit, maju dikit, insya Allah kita bisa beriltizam atau menempelkan tubuh kita di dalam di multazam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, orang yang beriltizam, berdoa di multazam dengan iltizam, dengan menempelkan badannya di dalam di multazam itu, maka doanya tidak tertolak. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong jangan sampai kita lewat, jangan sampai kita nggak multazam. Kemudian yang kedua dan berikutnya adalah di Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Nanti antri ya. Alhamdulillah antrian sekarang juga cukup bagus ya. Makanya nanti Bapak Ibu bisa antri untuk bisa masuk di Hijr Ismail. Semoga Allah mudahkan tidak ditutup Hijr Ismailnya sehingga Bapak Ibu bisa sholat di dalam Hijr Ismail. Allahumma amin. Karena waktunya tinggal sebentar, saya cepatkan dikit ya. Kemudian Bapak Ibu, amalan berikutnya, ini amalan-amalan lainnya, yaitu menghadiri kajian di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah SAW, ini penting ya, saya sampaikan, kata Rasulullah, barang siapa yang masuk ke Masjid Nabawi, kemudian untuk apa? Untuk mengajarkan sebuah kebaikan, atau belajar kebaikan, artinya mau ngajar ataupun mau belajar gitu ya. Kata Rasulullah SAW, dia itu seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya seperti orang yang jihad. Pahalanya besar. Makanya jangan sampai kita tidak menghadiri kajian di Masjid Nabawi. Nah, untuk Bapak-bapak dicatat Bapak-bapak itu nanti ada di Gate Al-Badr. Al-Badr itu pintu masuk, kalau pintu masuk dari luar masuk lagi, itu nanti ada pintu nomor 19. Di situ nanti ada kajian ba'da maghrib itu khusus untuk ikhwan ya. Itu bahasa Indonesia. Kalau yang ibu-ibu itu bisa aja ikut kelas tahsin, kan biasanya banyak halaqah tahsin, tahsin Quran di sana bisa ikut aja. Niatnya apa? Ikut pengajiannya, ikut tahsinnya dengan harapan meraih pahala sebagaimana pahalanya orang yang berjihad fi sabilillah. Kemudian infak dan sedekah, silakan Bapak Ibu perbanyak infak dan sedekahnya di sana. Sedekah kepada orang yang nyapu-nyapu atau orang siapapun yang ketika ini silakan berikan sedekah terbaik Bapak Ibu. Kemudian membantu jamaah yang lainnya. Saya pernah cerita kemarin ada seorang jamaah yang dia tidak berkesempatan membawa ibunya karena memang kendala keuangan pada waktu itu, nggak bisa mengajak ibunya untuk umroh. Tapi qadarullah Allah takdirkan dia dipertemukan dengan ibu-ibu sepuh yang sedang umroh. Akhirnya dia mengorbankan target pribadinya untuk ibadah dengan untuk apa? Untuk membimbing, membersamai ibu-ibu yang ibu-ibu yang sepuh tadi. Kemudian setelah dia membersamai ibu-ibu yang sepuh tadi, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan wasilah tadi. Maaf ini kak temanya. Kemudian dia berdoa pada Allah, ya Allah, dengan wasilah membantu ibu-ibu yang sepuh tadi untuk bisa beribadah dengan tenang, diantarkan ke masjid, kemudian dibersamai balik ke hotel dan sebagainya. Semoga Allah mudahkan dia
semoga mudahkan dia untuk dia berdoa agar mudahkan bisa menggandeng ibunya ke Haramain. Ya. Masya Allah Bapak Ibu, singkat ceritanya dalam waktu enggak terus tiba-tiba ya, tapi dalam beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian, dia cerita bahwasanya dia itu bisa menggandeng ibunya, bahkan nggak hanya ibunya saja, bapaknya sekalian itu ke Haramain, Masya Allah. Jadi jangan sampai kita tuh menyia-nyiakan kesempatan kalau Allah takdirkan kita bisa membantu jamaah yang lain, coba tuh dengan semaksimal mungkin, kemudian berdoa dengan wasilah itu dengan doa terbaik kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian silakan ada juga misalkan ngumpulin makanan untuk berbagi. Jadi kadang-kadang, ayo kita beli Albaik gitu kan. Albaik atau beli apa, harganya sekian real. Wah, nanti terkumpullah misalkan 100 pack Albaik misalkan. Nah, nanti kita bagi-bagi bareng-bareng gitu. Bareng-bareng di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu bareng-bareng halal. Wah, nanti banyak orang yang bisa makan di situ, Masya Allah. Jadi juga salah satu ide berbagi makanan di Haramain. Jadi silakan nanti kalau punya ide seperti itu, teman-teman diajak beli makanan, kemudian dibagikan di Haramain. Kemudian wakaf Quran misalkan juga nanti biasanya Mutawif itu memfasilitasi kalau ada yang mau wakaf Quran. Kemudian yang berikutnya adalah tilawah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sedikit tentang rangkaian ibadah yang bisa kita optimalkan di dua kota suci. Tolong saya berharap berdoa kepada Allah SWT, semoga Bapak Ibu diberikan kekuatan oleh Allah SWT di luar ibadah umrah nanti yang kita bahas, Bapak Ibu bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah yang kita sampaikan tadi. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang yang disampaikan. Saya coba lihat ada pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di open mic. Saya, Ustaz. Monggo Pak, silakan. Kalau untuk tawaf itu persyaratan baju ihram wajib ya? Maksudnya wajib Ya. seperti tidak pakai celana dalam, tidak boleh wangi-wangian, atau hanya kita pakai baju ihram tapi dalamnya tetap pakai celana misalkan. Terima kasih, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, Pak. Makasih atas pertanyaannya. Jadi sekarang ini ada sedikit pengetatan untuk masuk di pelataran. Jadi pelataran Ka'bah. Jadi kalau kita ingin masuk ke pelataran Ka'bah, maka bapak-bapak harus menggunakan baju ihram. Tapi kalau seandainya itu rangkaian di luar rangkaian ibadah umroh, misalkan sudah selesai umroh nih Pak, besoknya atau mungkin mau tawaf gitu ya, mau di pelataran Ka'bah, atau mau sholat di Hijr Ismail, atau mau beriltizam, mau nggak mau kita harus menggunakan kain ihram. Tapi nggak ihram ya, kain ihram. Boleh menggunakan kaos dalam, boleh menggunakan celana dalam, celana gitu, karena yang nggak kelihatan lah gitu. Nanti kita masuk ke dalam bersama istri kita atau bersama dengan jamaah yang lainnya atau masuk ke dalam, sehingga kita bisa masuk ke pelataran Ka'bah, kemudian kita bisa tawaf di sana 3 kali, kemudian kita sholat 2 rakaat. Setelah itu bisa nanti sholat antri untuk masuk ke Hijr Ismail. Setelah itu bisa juga antri untuk beriltizam di Multazam, insya Allah. Maka mau nggak mau harus menggunakan kain ihram Bapak kalau mau seperti itu, karena memang dibatasi Bapak, jadi harus pakai kain ihram. Tapi boleh pakai celana, pakai celana dalam atau boleh, karena itu nggak ibadah umroh, hanya agar kita bisa masuk ke pelataran. Itu khusus yang bapak-bapak. Tapi kalau yang untuk ibu-ibu kan kayak baju ihramnya kan bebas ya, makanya ibu-ibu itu nggak perlu masuk bludus-bludus aja bisa masuk ke dalam. Kalau bapak-bapak harus pakai ihram. Matang ya Pak? Iya. Oh, berarti boleh ya. Jadi harus memperbanyak baju ikramnya ini, stoknya. Iya, Minimal 2, 3. Iya Pak, minimal itu kemarin ada, kalau seandainya bawa 2 setel itu kan ada dengan menemuin bagasi ya. Makanya ada yang akhirnya cuma bawa 3. Yang sering kotor itu kan bagian bawah gitu kan. Maka biasanya nanti yang satu dicuci gitu. Dicuci nanti nanti sehari sudah kering kok, sehari kering. Kadang-kadang dijemur di mana di kamar itu ya kalau bisa dirutop, tapi di kamar juga gampang kering juga. Iya, terima kasih San. Nanti untuk materinya saya share ke adminnya Musaifis, nanti boleh minta ke admin Musaifis ya, insyaallah. Baik, ini ada pertanyaan untuk rombongan 12 sampai 22 Oktober. Oh iya, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya dari Semarang, Pak. Oke. Itu sholat Isra dan sholat mutlak. Itu kapan dilakukan dan doa atau bacaan rakaat yang pertama maupun kedua, Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua mengenai apa bedanya multazam dan mustajab, Pak. Terus yang ketiga saya tanyakan yaitu tentang waktu di Masjid Nabawi itu yang dimaksud dengan kelas tahsin apa tadi itu, Pak? Tahsin ya. Soal kelas tahsin itu ikhwan dan akhwat itu apa, Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ibu di Semarang. Yang pertama saya baca saya dari yang terakhir dulu mengenai tahsin ya, kelas tahsin. Kelas tahsin itu nanti di Masjid Nabawi itu ada halakoh atau yang ngajar Quran gitu. Tahsin itu memperbagus bacaan Quran. Misalkan huruf shad seperti apa, kemudian huruf Allah seperti apa, itu nanti diajari di situ. Nah, Ibu tinggal ngikut aja gitu. Maksudnya ikhwan dan akhwat itu maksudnya di bagian ikhwan juga ada, bagian akhwat juga ada gitu. Jadi maka nanti ibu-ibu kalau pas bagian akhwat silakan nanti cari kelas tahsin di situ. Nimbrung saja. Kalau ada orang melingkar baca Quran, ikut aja di situ. Nanti akan diajari sama syekhoh yang ada di situ, insya Allah. Nanti Ibu, bapak-bapak juga sama. Nanti ikut aja. Nanti di situ banyak syekh, banyak orang yang mengajarkan Quran. Kalau mau ikut tahsin nanti dibenerin bacaan Al-Fatihahnya, bacaan Qurannya itu nanti akan diajarin seperti itu. Itu tujuannya ikut tahsin. Yang kedua, tujuannya agar mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang ngaji di Masjid Nabawi itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang jihad fisabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai multazam. Multazam itu adalah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, Ibu. Itu namanya multazam. Sedangkan mustajab adalah dikabulkannya doa. Terkabulkannya doa itu mustajab. Nah, ketika kita berada di multazam, kemudian kita bisa iltizam, menempel dada kita di Ka'bah tadi itu, maka itu adalah waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat-sangat istimewa, potensi Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan kita. Gitu nih, Bu. Jadi multazam itu adalah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Bisa nggak ke situ? Insya Allah bisa. Pengalaman saya bagi yang mau pasti bisa. Caranya gimana? Sabar, caranya masuk pelan-pelan. Insya Allah bisa. Kemudian yang ke pertama tadi ya, terakhir itu mengenai sholat isyraq ya. Sholat isyraq ini itu boleh dilakukan di mana saja. Bapak Ibu bisa misalkan melakukan sholat isyraq ini di rumah ini juga bisa. Maksudnya dalam artian nggak harus ketika di Haramain gitu maksudnya. Boleh saja sholat isyraq itu dilakukan di Indonesia. Nah, kapan sholat isyraq itu dilakukan? Yaitu syaratnya apa? Syaratnya harus dipenuhi dulu ya. Nggak boleh syaratnya. Yang pertama harus sholat berjamaah di masjid. Yang pertama ya. Sholat jamaah apa? Sholat jamaah subuh di masjid. Kemudian selesai sholat jamaah subuh di masjid, maka dia berzikir. Zikir itu boleh ikut pengajian, boleh membaca zikir pagi, boleh zikiran misalkan tahlil seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, atau membaca Quran dan lain sebagainya. Yang jelas nggak boleh tidur ya, jangan tidur, zikir ya. Nah, syaratnya itu. Kemudian sampai nanti matahari terbit. Matahari terbit itu waktu isyraq atau syuruk itu, kemudian ditunggu sekitar 10 menit. Ya. Nah, setelah itu baru sholat 2 rakaat. Nah, ini disebut dengan sholat isyraq. Sebagian yang lain disebut dengan sholat duha. Maka boleh, kalau saya biasanya sholat isyraq 2 rakaat, kemudian saya lanjutkan sholat duha 2 rakaat. Gitu ya. Sekalian gitu ya. Nanti ketika kita mau sholat duha lagi juga boleh-boleh saja. Gitu. Begitu ya, Bu? Jadi sholat isyraq itu sebagian mengatakan itu juga sholat duha. Karena waktunya memang pas waktu duha. Tapi ya insya Allah yang paling kuat ya sholat isyraq adalah sholat isyraq ya. Sholat ketika matahari terbit sampai matahari itu setinggi tombak gitu ya. Kurang lebih 10 menit lah dari waktu syuruk.
Pakai aplikasi bisa nanti, kelihatan tuh aplikasi. Insyaallah. Nah, untuk sholat mutlak, Tanya Ustaz, sholat mutlaknya bisa nanya Ustaz. Oh iya, silakan Mbak. Bu, tadi salat mutlak, kalau salat mutlak itu salat bebas. Nah, salat mutlak itu adalah salat yang dilakukan bebas, yang penting 2 rakaat, boleh kapan saja, kecuali di waktu terlarang. Waktu terlarang itu apa? Waktu ba'da asar itu nggak boleh. Waktu matahari pas di atas kita itu nggak boleh gitu ya. Itu waktu terlarangnya. Di luar waktu itu silakan salat mutlak. terus Monggo bacaannya Bapak. Pak, bacaan Oh iya, rakaat. bacaannya. Bacaannya pertama niatnya nggak harus usolli sunnatul mutlak atau usolli sunnatul isyraq, nggak harus seperti itu. Yang penting dalam hati, nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia dalam hati ya. Saya salat mutlak atau saya niat salat isyraq gitu. Kemudian takbir Allahu Akbar. Setelah itu baca doa iftitah, misalnya Allahumma Allah berkabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek saja. Misalkan salat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Setelah itu rukuk dan seterusnya. Rakaat kedua sama, membaca Al-Fatihah. Setelah itu surat pendek, misalkan Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad. Setelah itu rukuk dan seterusnya sampai salam. Seperti itu, Bu. Seperti salat-salat pada umumnya. Mau bertanya Pak Ustaz? Moga Bapak, tadi yang mau tanya silakan. Ya, saya Ustaz mau bertanya Ustaz. Oke, silakan, Pak. Angkatan tanggal 6. Tanggal 6 ini kan kita programnya kan ada ke Turki itu Ustaz. Oh ya. Oh, ingin saya tanyakan, ketika ke Turki dulu itu langsung pindah atau ke Mekah, di mana kita ngambil mikotnya Pak Ustadz? Ya, barakallahu fiik. Nanti akan ada pengarahan dari apa? Kalau misalnya ke Turki nanti langsung ke Mekah. Kalau kebanyakan kebanyakan paketnya Musaifis itu adalah ke Madinah dulu. Dan itu salah satu. Kalau saya pribadi saya sudah pernah langsung ke Mekah, juga pernah ke Madinah. Kalau saya pribadi saya lebih suka ke Madinah dulu baru ke Mekah. Kenapa? Karena ibadah umroh itu puncaknya di ibadah umrohnya. Jadi umroh itu puncaknya di ibadah umrohnya. Kenapa saya lebih suka ke Madinah dulu? Karena ketika nanti kita di Madinah, iman kita tuh sedang dipupuk. Gitu. Karena kata Rasulullah, innal iman la ya'rizu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah. Jadi Madinah ini keimanan itu tumbuh gitu. Nah, ketika keimanan kita tumbuh sudah bagus gitu, baru kita kemudian melaksanakan ibadah puncaknya, yaitu ibadah umroh gitu ya. Makanya kalau kita ke Madinah dulu, mikotnya nanti di Bir Ali, seperti itu. Tapi kalau seandainya nanti ternyata programnya adalah ke Mekah dulu, maka ambil mikotnya di mana? Ambil mikotnya nanti di atas pesawat. Jadi ketika dari Turki, misalkan ya, dari Turki, nanti sudah diminta untuk menggunakan kain ihram, biar mudah gitu ya. Kain ihram biasanya tetap masih pakai kaos, masih pakai celana atau celana dalam gitu. Tapi begitu nanti sampai mikot, nanti akan diumumkan di dalam pesawat itu. Kita sudah berada di atas mikot, silakan nanti siap-siap gitu. Maka celananya dilepas, kemudian bajunya dilepas, hanya menggunakan 2 helai kain ya, ridak dan sarungnya gitu. Itu untuk yang ikhwan. Kalau yang akhwat kan bebas itu untuk kain ihram. Pak Ustadz, berarti kalau misalnya mikotnya di atas pesawat dan nanti diumumkan berarti ya? Diumumkan Berarti ya? gimana? Iya, nanti diumumkan, insya Allah ya. Jadi nggak usah khawatir, diumumkan dan nanti akan dipandu juga. Ini pakai Saudia kan, Masya Allah kalau pakai Saudia itu enak, diumumkan, dipandu gitu. Kita naik pesawat juga nanti dibimbing untuk doa di atas pesawat, di atas kendaraan. Enak kalau naik ke Saudia, insya Allah. Tanya Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya silakan, siapa dulu Bu? Silakan Ya. Pak. Ini Ustaz, itu nanti pendamping atau mutawif itu waktu-waktu apa saja kita didampingi selama di sana 9 hari. Baik. Halo. Bisa diulang lagi Pak? Suaranya agak putus-putus tadi. Oh, putus ya. Kedengaran jelas Ustaz. Sekarang udah jelas. Ya. Ini nanti kan ada pendamping mutawif.
untuk kita umroh itu apakah full kita ditemani selama 9 hari atau khusus ini aja mungkin dari program umroh aja? Ya, barakallahu fiik, Pak. Nanti insya Allah Mu'tawif akan membersamai dari awal sampai akhir, insya Allah. Jadi akan membersamai dari awal sampai akhir, dan juga nanti ada tour leadernya juga akan membersamai dari awal sampai akhir, insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada perlu bantuan, nanti tinggal kontak Mu'tawifnya atau kontak tour leadernya, insya Allah akan membersamai itu. Termasuk nanti kalau rangkaian ibadah-ibadah yang wajib, yang seperti ibadah umroh, nanti itu juga akan ditemani baik umrah yang pertama maupun umrah yang kedua, misalkan kalau seandainya mau umrah yang kedua gitu. Gitu Pak, insya Allah akan kalau Mu'tawif selalu standby, nanti juga akan tinggalnya di satu hotel dengan kita selama 9 hari full itu. Tergantung paketnya ya, paketnya kalau 12 hari selama 12 hari full itu. Insya Allah seperti itu ya Pak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Waalaikumsalam. Sis, Iya, Bu. Ibu semua, saya dari Cepu Pak Sis. Saya mau Oh iya, Mbak nanya, Nafi. saya mau nanya beberapa hal. Yang pertama terkait sholat sunnah sewaktu kita ada di Raudhah. Nah, sholat sunnah itu untuk kita laki dan perempuan apa aja Ustadz sunnahnya itu, sholat sunnahnya itu. Karena kebetulan nih saya menggandeng bapak dan suami saya yang pertama kali untuk ikut, bisa dibantu untuk menjelaskan sholat sunnah apa aja sewaktu berada di Raudhah. Dan yang kedua, Ustadz, seumpama tiba-tiba untuk wanita nggih, tiba-tiba datang haid, apakah kami bisa untuk datang ke masjid atau untuk ikut tur kayak gitu Ustadz, sama waktu di Mekahnya nggih, apa cukup hanya standby di hotel saja kah? Terus di malam tahajud, yang ketiga pertanyaan saya, di saat kita sholat tahajud itu waktu yang baik itu di waktu sebelum subuh di jam-jam berapa ya Ustadz biasanya itu? Kadang kita kalau datangnya kemalaman suka sepi juga Ustadz lewat masjidnya itu. Nggak ada temennya, apalagi cewek jalan sendiri. Kayak saya kemarin mondar-mandir ke masjid sendirian. Temennya ibu-ibu tua semua, bangunnya subuhnya kebangunan siang. Jadi saya 1:30 udah jalan ke masjid sendirian. Seperti itu Ustadz. Jadi Ya, apakah mendekati waktu subuh itu masih bisa kita bertahajud seperti itu? ya, Sama barakallahu fiik. Ustaz, mohon dibantu untuk menjelaskan cara memakai ihram. Matur suwun Pak Sis. Ya, barakallahu Assalamualaikum. fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini HP saya mati. Barakallahu fiik. Yang pertama mengenai sholat di Raudhah. Sholat di Raudhah nanti tergantung Ibu Novi atau Bapak nanti ketika di Raudhah pas jam berapa. Kalau seandainya pada dasarnya boleh sholat mutlak. Ini sekalian juga menjawab dari ini Bu Jani atau Mas Jani ini mengenai sholat di masjid di Haram yang pertama di Haram itu sebagian ulama dan insya Allah ini juga pendapat yang sangat kuat bahwasanya kalau di tempat-tempat yang lain itu ada namanya waktu-waktu yang diharamkan atau dimakruhkan untuk sholat, maka di haram ini dibolehkan kapan saja. Makanya silakan nanti kalau mengambil pendapat yang ini, maka silakan nanti kapan saja boleh melakukan sholat mutlak. Ini berhubungan dengan sholat mutlak ya. Makanya ketika di Raudhah juga sama. Raudhah itu nanti ketika sholat kalau pas malam, kalau pas masuknya pas sholat tahajud ya sholat tahajud aja. Kalau pas misalkan sholat duha bisa sholat duha. Pas sholat kalau nggak ada waktu sholat yang diatur maka bisa silakan nanti sholat mutlak gitu ya. Ini untuk sholatnya. Tapi perbanyak di sana doa sebenarnya kalau di Raudhah perbanyak doa terutama ketika nanti sujud pas sholat berdoa di situ ya dengan doa yang terbaik insya Allah. Jadi silakan nanti untuk melakukan itu di sana. Insya Allah semoga bisa 2 kali ya Pak ketika nanti di Raudhah. Kemudian untuk wanita haid, ya, wanita haid ini ada tersisa pendapat ulama mengenai apakah wanita haid ini masih boleh berada di di masjid, ya, maksudnya masuk ke masjid dan sebagainya. Apakah nanti lebih baik
di luar dan sebagainya. Nanti pembahasannya ini agak panjang, nanti boleh offline nanti ketika ketemu saya jelasin ya Mbak Novi ya mengenai ini, karena ada khilaf di Iya, antara Ustaz. ulama mengenai hal ini. Kemudian mengenai sholat tahajud itu kapan saja. Yang istimewa adalah sholat di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu, jadi kalau sepertiga malam itu kan pada isya sampai subuh gitu. Nah itu dibagi tiga ya, dibagi tiga. Yang bagian terakhir itu sepertiga malam terakhir. Nah memang sepi ya, kadang sepi. Kalau di sana sekitar jam 2 itu udah masuk sepertiga malam terakhir kalau nggak salah. Nanti jam 2 sampai nanti menjelang subuh. Jadi sebelum nanti azan subuh ya masih bisa sholat tahajud. Jadi silakan nanti perbanyak sholat tahajud di sepertiga malam terakhir dan juga memperbanyak memperbanyak istighfar. Kata Allah dalam Al-Quran, wabil asharihim yastaghfirun. Jadi orang yang bertakwa itu di waktu sahurnya atau waktu sepertiga malam terakhir itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil asharihim yastaghfirun. Gitu ya Bu Novi ya untuk ininya. Termasuk nanti kalau ibu-ibu yang sedang berhalangan, sedang haid pada waktu umroh, nanti bisa langsung kita konsultasikan pada asatidnya, kepada mutawifnya, seperti apa nanti kaifiatnya. Ini juga ada khilaf pendapat ulama mengenai hal ini. Apakah tata cara atau bagaimana umrohnya, nanti juga ada beberapa perselisihan pendapat ulama mengenai orang yang haid ketika umroh itu seperti apa idealnya gitu. Makanya nanti silakan nanti bisa langsung bisa kontak saya langsung, nanti saya sampaikan beberapa pendapatnya dan nanti silakan Bapak Ibu bisa ngambil pendapat mana yang paling kuat. Kemudian saya izin menjawab yang dari chat ini Bu Kenny atau Pak Kenny ya, saya mohon maaf ini tulisannya Kenny. Jadi apakah pakaian ihram itu, jadi ini ada pertanyaan, kalau kita menggunakan pakaian ihram kemudian istilahnya tanda petik mengelabui petugas agar kita masuk ke pelataran Ka'bah dan lain sebagainya, apakah itu jujur atau enggak, itu menyalahi aturan atau enggak dan lain sebagainya, maka ini kita kembalikan kepada para jamaah semuanya. Maka silakan yang sebagian yang mungkin berhati-hati tidak memilih seperti ini ya, tidak mau melakukan seperti itu juga tidak masalah ya, karena sebagian ada juga saya nggak mau, saya ingin tawafnya ya kalau memang nggak bisa di pelataran berarti saya harus tawaf di atas. Di atas tuh karena sholat di atas, tawaf ketika di lantai 2 itu ya, itu jauh dan kalau jauh langkahnya semakin banyak, karena semakin banyak pahalanya semakin banyak gitu ya. Seperti tadi kan, setiap langkah ketika tawaf itu bisa menggugurkan 10 keburukan, dicatat 10 kebaikan, diangkat 10 derajat gitu. Berapa banyak itu ini untuk melakukan tawafnya itu. Jadi silahkan nanti mengambil pendapat yang mana gitu. Nah, kemudian kalau masalah sholat tadi sudah jelaskan, sholat di Masjidil Haram kapan saja dilakukan bisa. Jadi termasuk sholat mutlak ya. Sholat mutlak nanti biasanya dilakukan di kapan saja meskipun di waktu-waktu terlarang kalau di masjid yang lain. Terlarang misalkan sholat ba'da asar gitu kan terlarang ya. Kalau di Masjidil Haram itu tidak masalah. Insyaallah. Jazakallah untuk diingatkan. Kemudian mengenai tadi ya, mengenai peraturan tadi ya, jadi dijelaskan sama Mas Adi ini, semenjak ada kasus kali peraturan di Masjidil Haram mau tawaf harus pakai kain ihram ya. Ini intinya ada peraturan seperti itu, makanya silahkan nanti untuk difahami dengan bijak ya. Kalau saya pribadi kalau melihat tempat tawaf itu terlalu padat, maka lebih baik tawaf di atas ya. Kalau tempat tawafnya itu enggak terlalu padat, silahkan nanti tawaf di bawah di pelataran untuk bisa agar bisa sholat di Hijr Ismail, agar bisa juga sholat di bisa multazam. Karena kalau kita melakukan ibadah umroh yang utama itu ya, kita itu nggak bisa beriltizam di multazam, karena nggak mungkin itu, karena kan rombongan gitu. Dan kita juga nggak boleh sholat di Hijr Ismail gitu ya. Kemudian makanya salah satu solusinya apa? Ya harus masuk di pelataran Ka'bah. Nah, kalau mau di pelataran Ka'bah harus menggunakan kain ihram. Ya, seperti itu. Tapi tolong untuk dilakukan dengan bijak ya, insyaallah.
Barakallahu fikum, Pak Kenny atau Bu Kenny ini, silahkan bagi jamaah yang berhati-hati mengenai hal ini, silahkan, nggak masalah ya. Sebagian fatwa ulama juga mengatakan tidak boleh menggunakan kain ihram untuk hanya karena ingin di pelataran. Sebagian seperti itu ya. Sebagian juga apa namanya ini case by case. Silakan. Jadi saya ini nanti teman-teman bisa baca ulasan dari para ulama mengenai hal itu. Barakallahu fikum. Ada lagi Bapak Ibu, sudah jam 9.30. Masih Pak jawab. Sugiono tadi sudah ini ada yang pertanyaan? Sudah dijawab Pak, sudah ditanyakan. Sudah, barakallahu fiik. Ya. Jadi kalau masalah menggunakan kain ihram masuk ke pelataran seperti apa? Kalau saya pribadi, saya memilih pendapat yang tengah-tengah, di mana kalau pelataran masjid masih memungkinkan, ya saya biasanya masuk ke pelataran. Kalau enggak, ya biasanya di atas. Gitu. Ustadz, untuk rombongan 12 sampai 22 Oktober untuk wisata rohani ke Taif boleh dipandu? Mohon dijelaskan. Ya, insyaallah, barakallahu fiik. Untuk ke Taif itu biasanya opsional ya. Sebagian grup itu ada yang free Taif. Sebagian lagi nggak ada free Taifnya. Nah, nanti kalau yang free Taif berarti nggak bayar lagi. Kalau nggak ada free Taif dan ingin ke Taif, nanti biasanya akan dikoordinir. Biasanya ke Taif itu kalau rombongannya satu bus, ya sekitar 30-an orang lah yang ikut ya, bisa satu bus itu biasanya tuh harganya sekitar 800.000, itu sudah termasuk kabel car. 800.000 sudah termasuk apa? Termasuk pakai naik kereta gantung. Kalau saya pribadi, saya sarankan kalau seandainya Bapak Ibu sudah pernah umroh gitu, maka Taif itu tempat yang layak untuk dikunjungi. Tempat yang sangat recommended untuk dikunjungi karena banyak sekali ulasan sejarah dan sebagainya. Nanti ketika apalagi nanti insya Allah Mutaifnya juga nanti akan menjelaskan sejarahnya, ibroh yang bisa kita ambil dari kota Taif dan sebagainya gitu ya. Itu per orang Nanti kalau tur ke Taif nanti bareng-bareng ya, nanti bareng-bareng insya Allah akan dikoordinir. Biasanya tur leadernya nanti akan mengkoordinir insya Allah. Kalau saya pribadi biasanya selalu mengkoordinir tur ke Taif, termasuk yang nanti berangkat sama saya di 23 November, saya nanti insya Allah akan berangkat sama anak-anak juga. Itu tanggal 23 November, nanti juga akan saya arrange untuk tur ke Taif bagi yang mau ya. Insya Allah. Itu 800 apa per orang, apa berapa orang? Oh, 800.000 itu per orang ya. 800.000 per orang. Sekitar 200 real, Pak. Kalau real direalkan itu. Jadi kalau saya jadi rupiah ya 800.000 per orang. Karena nanti di Taif itu agak jauh, jadi harus sewa bus, kemudian di sana ada makan kayak kebuli gitu ya, makan, kemudian macam-macamnya lah di sana. Makanya cukup worth it lah ya untuk 800.000, insyaallah. Ini ada pertanyaan, Ustadz, kalau menghindari waktu mens bisakah minum obat? Bisa. Tolong nanti silakan koordinasi dengan, ini sudah ada fatwa ulama dan insya Allah paling kuat, silakan dibolehkan untuk minum obat menghambat haid gitu ya. Nanti tolong tapi diskusi dengan dokter ya, jangan terus minum obat sembarangan gitu. Nanti bisa sakit ya. Tolong untuk diskusi dengan bidan atau dengan dokter gitu, agar diberikan obat yang tepat insya Allah. Dengan ikhtiar ini semoga tidak haid pas waktu umrah insya Allah. Kemudian selama umrah apakah ada jadwalnya? Ya, nanti akan ada jadwalnya ketika umrah. Tapi di luar umrah nanti acara bebas. Acara bebas itu adalah acara memperbanyak amal di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ya, Masjidil Haram. Gitu. Ustadz, rundown acara kapan bisa diberikan? Biasanya nanti akan menjelang berangkat akan disampaikan rundownnya. Juga nanti biasanya akan ada Zoom jamaah ya. Nanti akan dijelaskan rundown kegiatannya secara sekilas, termasuk juga nanti hotelnya di mana dan sebagainya, gitu ya, insya Allah. Nanti karena ini jamaahnya macam-macam ya, jamaah grupnya macam-macam. Nanti per grup itu misalnya grup 12 Oktober nanti kan ada sesi khusus mengenai rundown dengan 12 Oktober. Nanti grupnya 23 November juga sama. 1 September insya Allah juga sama seperti itu. Baik. Kalau yang di Turki, Masya Allah, barakallahu fiik, yang berkesempatan untuk plus Turki, semoga Allah mudahkan. Jadi tolong jangan hanya di Turki itu banyak sekali sejarah dan ibu yang bisa kita ambil.
jangan hanya jalan-jalan saja atau main salju atau main apa gitu ya, tapi semoga banyak bisa mengambil. Dan kalau saya ke Turki itu saya berharap semoga Allah SWT takdirkan anak-anak saya juga menjadi anak-anak yang sebagaimana Muhammad Al-Fatih menjadi penakluk gitu ya. Jadi semoga anak-anak saya juga diberikan kekuatan dari Allah SWT untuk menjadi orang yang banyak manfaatnya untuk umat gitu. Jadi kalau ke Turki jangan hanya jalan-jalan saja, tapi ambil ibrah yang banyak di sana, insyaallah. Baik, ada lagi Bapak Ibu? 1 menit lagi, kalau ada silahkan yang di Zoom. Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan. Insya Allah besok, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang belajar dari keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Jadi, tolong besok kita akan bahas itu. Boleh nanti bertanya tentang masalah yang lainnya, tapi kita akan membahas beberapa ayat Quran nanti yang berhubungan dengan keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hari besoknya lagi, hari Kamisnya, kita akan fokus pada manasik umroh ya. Besok Kamisnya baru nanti fokus pada manasik umroh. Kemudian hari Ahad itu di Blora itu ada manasik umroh offline. Jadi nanti manasik praktek ya sekalian nanti di Blora. Bagi yang rumahnya dekat dengan Blora nanti boleh ikut manasik umroh secara offline. Tapi kalau yang rumahnya jauh dari Blora bisa nanti ada di Jakarta, sering ada di Bandung juga ada, di Solo, Karanganyar, insya Allah nanti juga akan kita adakan di Karanganyar. Jadi silakan nanti ditunggu aja jadwal terdekatnya, insya Allah ta'ala. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu semuanya. Itu yang chat ada yang belum terjawab untuk pertanyaannya terkait dengan masuk raudhah. Masuk raudhah ya. Bisa dibacain Mas? Masuk raudhahnya. Pertanyaannya Ustaz, dapat tasrih untuk masuk raudhah. Mungkin maksudnya pakai aplikasi Edmarna itu, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Jadi untuk tasrih masuk raudhah, nanti ada tasrih grup, insya Allah sepanjang sejarah Musaifis itu selalu ada tasrih grup yang alhamdulillah Allah mudahkan dan semoga diberkahi ya, mendapatkan tasrih untuk masuknya. Dan kita doakan nggak bisa kayak kemarin alhamdulillah rezekinya jamaah ikhwan itu dapat tasrih masuk itu pas sholat fardu sholat asar, jadi bisa masuk pas sebelum sholat asar, kemudian sholat asar di raudhah gitu, baru selesai sholat asar baru kemudian keluar dari raudhah, jadi lama di raudhahnya gitu ya. Itu rezekinya masing-masing ya, tapi semoga aja Allah berikan rezeki yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Tapi insya Allah raudhah itu yang pertama menggunakan tasrih grup. Musaifis dengan muasasah nanti akan berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan agar jamaah bisa masuk ke raudhah sekali secara grup. Yang kedua, nanti akan kita bimbing menggunakan aplikasi nusuk. Nah, aplikasi nusuk. Jadi, insya Allah Bapak Ibu, kalau seandainya rezeki bisa masuk raudhah 2 kali, tapi minimal bisa masuk raudhah sekali, insya Allah ta'ala. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh di japri saya juga boleh. Nanti nomor saya di 08 itu ya, atau silakan nanti japri saya atau mungkin tanya pada admin. Dan untuk materi sama recording nanti saya kasih ke adminnya Musaifis, nanti biar bisa kalau ada yang bertanya tentang materi ini bisa langsung dikasih sama tim adminnya Musaifis. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu besok malam jam 8 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sumanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.